Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Denny. Alhamdulillah. Khair. Habib gimana Habib kabar Habib? Alhamdulillah khair wa afiyah. Insyaallah Amin. khair Bang Denny. Amin Habib. Semoga antum sehat terus nih Habib. Amin insyaallah sama-sama. Baik, Sama-sama Bang Denny. Habib, seperti biasa nih Habib, kita akan mengupas kata per kata dari kalamnya Imam Abdul bin Awal Haddad Habib. Yang sebelumnya kita juga udah banyak banget ngebahas tentang kalam beliau Habib, yang indah-indah banget, dan sekarang kita akan ngebahas apa ini Habib? Oke, marhaba Bang Denny. Bismillah, tepatnya sekarang kita dalam hikmah ke-24 insyaallah. Kita bakal masuk ke hikmah 24. Habib. Ini Bang Denny sebenarnya masih ada kaitannya dengan hikmah yang sebelumnya. Masalah pengakuan. Yang kemarin tentang, tentang pengakuan. Iya. Jadi ada dua hikmah sebelum ini membahas perihal pengakuan. Bagaimana kita nilai pengakuan itu benar. Sama. Juga sama di sini. Bagaimana seorang itu bisa menilai ini pengakuan jujur dalam pengakuannya atau wah ini cuma ngaku ya. Berdosa dalam pengakuannya. Bagaimana kita bisa membuktikan pengakuan yang benar? Bagaimana kita bisa membuktikan pengakuan yang cuma ngaku-ngaku? Kalau kemarin kan omongan itu harus ada bukti tuh Habib. Betul. Nah kalau sekarang apa ini Habib? Nah sebenarnya di sini hampir sama kayak kemarin. Hanya saja lebih detail di sini. Oke. Di sini akan menjadi patokan adalah alamat, tanda-tanda. Lebih ke tanda-tandanya Tanda-tanda. ya. Jadi kalau mau membuktikan pengakuan yang benar dan pengakuan yang cuma ngaku-ngaku, lihat tanda-tandanya. Nah kita bakal bahas contohnya gimana sih? Contohnya apa tuh tanda-tanda pengakuan dinilai dengan tanda? Tuhan pasti berbeda tiap-tiap pengakuan. Tanda-tandanya pasti berbeda lah. Ciri-cirinya berbeda. Baik, kita baca bismillah. Insyaallah. Nah. Baik, Anda baca nih ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Laulal alamat la da'a kullu wahidin ma laisa indah. Walakin nabil alamati wal amarati yufarriqu baina saddiqi wal kazab. Bismillah. Nah, وقال beliau berkata, لولا العلامات لادعى كل واحد ما ليس عنده ولكن بالعلامات والأمارات يفرق بين الصادق والكاذب. لولا, kalau bukan karena, kalau seandainya tidak ada al-alamat, tanda-tanda, maka apa yang terjadi? Ladda'a, maka tiap-tiap orang akan mengaku. Kullu wahid, tiap-tiap orang akan mengaku ma laisa indahu, yang bukan miliknya. Walakin, akan tetapi bil alamat, dengan tanda-tanda itu, wal amarat, dan ciri-ciri, maka bisa yufarraqu, dipisahkan, dibedakan, baina, antara as-sadiq, yang jujur, wal kadhib, dan yang berdusta. Jadi dia ini jujur nggak? Atau dusta nih orang nih, bohong? Lihat dong tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya itu benar, membuktikan dia benar dalam pengakuannya, yaudah dia benar. Tapi kalau tanda-tanda itu membuktikan dia bohong, sudah, berarti dia bohong. Jangan pedulikan dengan pengakuannya. Ya pasti jelas lah. Orang ngaku ini kitab aneh nih, contohnya. Buktinya apa? Ada namanya depannya. Pas lihat, wah iya benar, ada namanya depannya, contohnya. Atau dia tahu di halaman sekian itu segini-ginian. Lihat, oh benar. Berarti bukan itu. Itu ciri-cirinya ya. Kayak gitu yang simpelnya gitu. Dan setiap pengakuan begitu Bang Denny, baik pun pengakuan dunia atau pengakuan akhirat. Kata orang ngaku aneh nih ahli surga, Allah pasti cinta sama aneh. Tandanya apa? Katakan di Al-Quran, kaum Yahudi mengaku bahwasanya nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan kami adalah anak kesayangannya. Maka Allah Ta'ala membantah, Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau begitu, kenapa kalian terkena azab juga? Kalau seandainya kalian anak yang paling disayangi, pasti nggak akan kena azab. Itu artinya apa? Patokan dari suatu pengakuan adalah tanda-tanda dan ciri-ciri. Oke. Di sini Bang ini ada cerita ajib mengenai tentang alamat ini. Ada seorang sahabat namanya Zaid. Ini Zaid penunggang kuda yang jitu, yang keren deh. Sampai-sampai dia dijulukin Zaid al-Khail. Zaid kuda. Zaid kuda. Keren banget ini, Masya Allah. Akhirnya dia jauh. Datang
untuk bertanya satu soal ke Nabi SAW. Pas dia sampai itu, dia bilang gini, ya Rasulullah, inni ji'tu sa'iluka an soal. Wahai Rasulullah, aku datang ke sini untuk menanyakan satu soal. Dan sungguh aku gata'tu masafah, sungguh aku telah menjalankan jarak yang biasanya orang tempuh 10 hari, aku tempuh dalam 6 hari. Wah, keren nih, berarti kudanya Masya Allah nih. Makanya memang namanya Zaid al-Khail, Zaid kuda. Oh, julukannya ya? Iya, julukannya itu kan. Khail kan kuda bahasa Arab tuh ya. Iya, tahu. Zaid kuda. Ini keren. Dia bilang gini, ya Rasulullah, Fana datang, kalau orang nempuh dari tempatnya 10 hari, aneh 6 hari. Datang ke sini capek-capek, luar biasa, ngapain? Cuma nanya satu. Apa tuh? Nah, teman ini sudah masuk Islam, sudah lama masuk Islam. Rasulullah bilang, tafadhol, silahkan bertanya. Tapi satu soal ini emang keren. Bener artinya. Satu soal yang bener patut dia untuk jauh-jauh datang ke Madinah untuk nanya satu soal itu. Dia bilang gini, ya Rasulullah, ma alamatullahi fi man yurid wa alamatuhu fi man la yurid. Ya Rasulullah, tanda-tanda apa ada pada seseorang yang memang Allah mau sama dia? Masya Allah. Ajib banget. Ajib banget. Kalau Allah Ta'ala mau sama dia, tandanya apa itu orang tuh? Dan juga kebalikannya. Dan juga tanda-tanda apa yang ada pada orang yang Allah nggak mau sama dia. Oh, ini ajib. Soal simpel, tapi keren. Subhanallah. Kalau Allah sudah mau sama dia, udah jangan pedulikan. Makanya begini. Membahas masalah ini Bang Denny, lain loh. Orang yang melamar dan orang yang dilamar. Ya kan? Ya jelas lah, jauh banget. Lain orang yang meminta dan orang yang diminta. Dia jauh banget. Begitu pula perihal ibadah kita. Contohnya begini. Ibadah kita di siang hari itu kita yang menyodorkannya kepada Allah Ta'ala. Doa kita di siang hari kita yang meminta untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi doa kita di malam hari, di sepertiga malam terakhir, Allah yang menawarkan itu. Ayo, ada nggak yang punya hajat? Aneh bakal kasih nih hajatnya nih. Gitu. Makanya jauh beda. Khusus tuh ya, kalau udah Allah nawarin gitu. Betul banget. Masya Allah. Ajib banget. Itu apa tuh tanda-tandanya? Tandanya apa nih? Penasaran. Penasaran kan? Bentar dulu, sebelum kita bahas tanda itu. Memang subhanallah, kalau Allah Ta'ala sudah mau, jangan pedulikan apapun. Imam Ibn Athaillah Sekandari berkata dalam hikamnya, kalau seandainya Allah Ta'ala sudah mau samamu, maka jangan engkau pedulikan amal burukmu. Iya. Masa? Iya. Karena ini kurang aneh, banyak dosa. Kalau Allah Ta'ala sudah mau sama ente, Allah nggak peduli amal ente apaan. Bukankah Allah maha mengetahui? Allah pasti tahu kekuranganmu apa. Tapi tetap Allah Ta'ala mau samamu. Gitu. Dan memang amal itu kita yang menghadiahkannya kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan kita yang melamar. Kita yang mengajukan permintaan. Tapi kalau keinginan Allah, Allah yang mau sama kita. Makanya jauh banget. Kita mau bertemu bos contohnya. Prosedurnya apa? Oh, kesono, kesini, muter-muter. Wah, ruwet. Ya enggak? Kalau diterima. Lain halnya bos yang manggil kita. Nembus langsung. Enggak pakai gini-gini prosedur. Nah, begitulah. Ini mahalnya daripada iradah tadi. Kalau Allah sudah mau sama tuh orang, enggak peduli dia siapa, enggak peduli amal. Nah, pertanyaan, tandanya apa? Ketika Allah Ta'ala mau sama tuh orang tuh. Nah, inilah yang ditanyain oleh siapa? Zaid tadi. Makanya pertanyaannya keren banget. Rasulullah nanya, ente siapa? Kata Nabi SAW. Ana Zaid al-Khail. Aku adalah Zaid yang dijuluki dengan Khail, Zaid kuda. Nabi bilang, bal anta Zaidul Khair. Bukan, ente bukan Zaid kuda, tapi engkau adalah Zaid Khair, baik. Zaid yang baik. Oke. Jawabannya apa? Nabi SAW menanyakan. Ditanya balik nih si Zaid nih. Oke. Kaifa asbahta ya Zaid? Bagaimana engkau berpagi-pagi hari ini? Bagaimana keadaan dalam pagi hari ini ya wahai Zaid? Dia bilang gini, ya Rasulullah, asbahtu uhibbul khair wa ahlah. Wa ahzan idza fatanil khair. Ya Rasulullah, aku hari ini berpagi-pagi dalam keadaan aku senang dengan setiap kebaikan. Satu, khair, kebaikan. Dan juga aku senang duduk bersama orang yang baik. Dua. Dan aku sedih bila mana terlewat dariku perkara yang baik.
sedih, wah coba tadi gini, ada kebaikan yang terlewat sama dia, sedih itu. Nah, semua julukan khair ya, khair yang pas. Nabi bilang tadi Zaidul khair, gitu. Ada 3. Pertama, aku suka kebaikan dan aku demen duduk sama orang yang baik, dan aku sedih bila mana terlewat kebaikan atasku. Langsung Nabi jawab, dzaka alamatullah fi man yurid. Nah, inilah tanda-tanda Allah bagi orang yang Allah mau sama dia. Masya Allah. Walau hayya'aka li ghairi, walau aradaka li ghairi la hayya'aka lahu. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak mau sama ente, pasti Allah Ta'ala akan merubah keinginan ente. Nah, berarti itu tandanya. Masya Allah. Jawabannya yang dia sendiri jawab. Dia sendiri jawab contohnya itu. Masya Allah. Ajib banget. Jadi apa di sini? Perihalnya kan tanda nih. Tanda orang yang Allah Ta'ala mau sama dia. Tanda orang yang dilamar oleh sama Allah Ta'ala. Tanda sama orang yang Allah mau tarik dia. Tandanya 3. Pertama, dia senang sama kebaikan. Satu. Yang kedua, dan dia senang sama orang-orang baik. Yang ketiga, dia sedih bila mana terlewat kebaikan atasnya. Yang ketiga, tanda bagi orang yang ngaku-ngaku bahwasanya dia Allah cinta sama dia, Allah senang, Allah mau dekat sama dia. Coba lihat 3 tanda itu. Nah, begitu Bang Deni. Dan banyaklah kalau masalah tanda-tanda, banyak sekali Bang Deni. Nah, ciri-cirinya tuh lihat sendiri ya Beb ya. Lihat sendiri dirimu. Nah. Tapi itu berarti yang jadi kan nanya 2 tadi Beb, yang dicintai Allah dan yang Allah nggak suka. Berarti itu kebalikannya. Kebalikannya betul. Oh, masalah. Berarti kalau kebalikannya gimana? Kalau orang nggak suka kebaikan, wah nggak betah kalau duduk sama orang baik, wah biasa-biasa aja kalau terlewatkan kebaikan atasnya, wah itu bahaya, berarti Allah tidak menginginkannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita berprasangka gimana Beb? Misalkan kan kita kan nggak selamanya baik terus nih Beb, melakukan amal ibadah Beb gitu kan, ada kali down gitu kan. Nah itu kita bersangka ini apakah ini tanda-tanda Allah lagi nggak ingin kebaikan sama kita gitu kan juga ada pernah dengar kan kalau Allah menginginkan suatu kaum masuk surga, pasti Allah akan kasih jalan dia menuju kebaikan. Nah gitu sebaliknya. Itu baiknya ketika lagi kayak gitu kita gimana Beb? Nah ini jawabannya ada di hikmah yang setelah ini. Ajib. Antum ajib. Ini subhanallah jawabannya ada di hikmah yang setelah ini. Kadang-kadang kok ini jadi kayak apes banget ya. Apes banget kok begini. Sama kebaikan sudah nggak betah, sama gini gimana? Apa itu artinya dan bagaimana solusinya? Ada di hikmah yang berikutnya. Pas berikut ini. Masya Allah. Baik, Beb. Makasih banyak banget Beb atas pembahasannya. Ajib banget. Marhaba Bang Deni. Kita sudah dulu Beb. Nanti kita next berikutnya. Dan juga makasih banyak Beb atas pemirsa yang telah menyaksikan program Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama Al-Habib Ahmad Mustaba dan ditemani oleh saya Maudeni. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.